Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channel Halo Satpam. Tetap semangat, salam satu jiwa untuk Satpam seluruh Indonesia. Di channel saya ini sesuai dengan permintaan daripada rekan-rekan yang telepon saya atau yang WA saya, bahwa saya diminta untuk menyajikan tentang apa itu Satpam. Maka di channel saya ini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang apa itu Satpam, pendidikannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, dan lain sebagainya akan saya sajikan di channel saya ini. Silahkan rekan-rekan mengikutinya, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang mungkin sudah bekerja, supaya tambah pemahaman ilmunya, dan mungkin rekan-rekan yang baru mau bergabung dengan pekerjaan yang sangat bernilai ibadah ini, semoga bisa menambah wawasannya sehingga dia mantap saat bekerja sebagai satuan pengaman. Baik, langsung saja kita akan bahas tentang apa itu Satpam. Namun sebelumnya saya akan mengajak rekan-rekan mundur jauh ke belakang sana, yaitu sejarah berdirinya Satpam dulu. Baru nanti kita akan bahas ke hal-hal yang lebih dalam lagi tentang apa itu Satpam. Kita akan mundur ke tahun 1980, tepatnya pada tanggal 30 Desember tahun 1980. Di tahun itulah, di tanggal itulah cikal bakal terbentuknya Satuan Pengamanan atau Satpam yang disebut dengan Satpam yang sekarang disebut Satpam. Jadi rekan-rekan biar paham, jadi pada tanggal 30 Desember tahun 1980 itulah terbentuklah atau cikal bakal terbentuknya Satuan Pengamanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang saat itu dikukuhkan atau didukung atau didukung oleh sekep dari Kapolri yang saat itu yang dijabat oleh Bapak Jenderal Polisi Awaludin Jamil, dengan sekepnya nomor sekep garis miring 136 garis miring Romawi 12 garis miring 1980. Itulah cikal bakal terbentuknya Satuan Pengamanan atau Satpam di Indonesia ini. Jadi biar paham, untuk wawasan yang sudah bekerja mungkin belum tahu secara Satpam, dan atau mungkin yang baru mau mendaftar menjadi petugas keamanan atau Satpam, supaya lebih paham. Baik, berikutnya ya, selanjutnya. Berselang dengan waktu dan terbentuknya Satpam tersebut, sumbangsih kemudian dukungan dari Bapak Kepolisian Republik Indonesia, ternyata petugas Satpam ini sangat banyak sekali manfaatnya, terutama saat dia melaksanakan tugas-tugasnya, sangat meringankan atau membantu daripada Kepolisian Republik Indonesia. Dari Bapak Kapolri itu sumbangsihnya sangat banyak sekali, tentang kemajuan, tentang pendidikannya seperti apa, tentang jenjang karirnya seperti apa, mungkin pakainya seperti apa, dan lain sebagainya. Karena sumbangsihnya yang luar biasa kepada Satuan Pengamanan itu, pada tahun 1993 maka Bapak Jenderal Polisi Awaludin Jamil itu dikukuhkanlah sebagai Bapak Satpam Indonesia. Jadi supaya rekan-rekan paham, jadi tahun 1980 itu adalah cikal bakal terbentuknya Satpam. Di tahun 1993 itu adalah pengukuhan Bapak Jenderal Polisi Awaludin Jamil sebagai Bapak Satpam. Jadi rekan-rekan jangan salah paham dulu ya. Jadi harus bisa, kalau ditanya kapan terbentuk cikal bakalnya Satpam, itu tahun 80 atau 1980 itu, jangan dibolak-balik ya.
nanti akan menjadi suatu kritikan dari rekan-rekan yang paham tentang sejarah itu. Semoga bermanfaat tentang sejarah ini. Kemudian berjalannya waktu sesuai dengan tugas satpam itu yang mengemban fungsi-fungsi kepolisian. Ternyata sangat kompleks sekali, sangat banyak sekali tugas-tugasnya daripada satpam. Di perumahan atau di di apartemen, di pasar, di jalan, di sekolah, ternyata banyak sekali yang membutuhkan satuan pengamanan. Dan satpam itu juga tidak segampang orang membayangkan, ya. Dibeliin baju, suruh duduk, suruh jaga di pos, nah, tidak segampang itu. Karena tanggung jawabnya satpam itu sangat luar biasa sekali beratnya. Menjaga aset, menjaga mobil, menjaga barang-barangnya orang, ya, sangat luar biasa sekali. Oleh karenanya perekrutannya sebagai seorang petugas keamanan itu pun juga tidak gampang. Dia harus sehat, itu juga harus pasti. Sehat jiwa dan raga itu harus pasti. Kemudian harus kriteria lainnya, ya, harus tinggi dan sebagainya, tidak boleh pendek. Ya. Karena satpam itu harus punya wibawa, jadi fisiknya pun juga harus bagus. Perekrutannya juga harus bagus. Kemudian skillnya, psikotesnya, saat dia masuk juga tidak sembarangan, ya, harus sehat jiwa dan raga. Maka seorang petugas satpam itu tidak gampang, perekrutannya ataupun jenjang pendidikannya pun juga tidak gampang. Rekan-rekan harus tahu, terutama yang ingin mendaftar menjadi seorang petugas keamanan, harus memikirkan hal yang jenjang pendidikannya juga lama, kurang lebih 3 bulan. Saat dia perekrutan, kemudian tes dan sebagainya, setelah dia lulus, dia akan menjalankan pendidikan dasar. Kemudian dilanjutkan diklat Gada Pratama. Nah, itulah awal. Diklat Gada Pratama itu adalah dasar daripada dia sahnya atau layaknya enggak dia menjadi seorang petugas keamanan. Jadi kalau mungkin rekan-rekan melihat ada petugas keamanan entah di mana pun berada, silakan datang, silakan tanya, apakah Bapak punya SIM atau apa yang mengesahkan? Pasti punya. Saya yakin pasti punya. Orang naik kendaraan saja mempunyai SIM, apalagi seorang petugas. Nah, itu. Satpam itu adalah seorang petugas, karena satpam itu adalah orang-orang yang terlatih, orang-orang yang dididik sedemikian rupa, kemudian untuk melaksanakan pengamanan dan mempunyai tanggung jawab keamanan dan lain sebagainya. Jadi berat sekali. Namun di lain berat tugasnya itu mempunyai nilai-nilai ibadah yang luar biasa. Kenapa? Karena dia menjaga asetnya orang banyak. Dengan dia tidak mengambilnya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah nilai ibadah yang sangat luar biasa. Bekerja sambil beribadah, itulah petugas satpam. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah diakui oleh negara. Bahkan Bapak Presiden pun mengakui seperti apa petugas satpam itu. Tugasnya sangat luar biasa. Dia menjadi garda terdepan, menjadi pengamanan terdepan, ring luar. Nah, itu petugas satpam. Satpam itu luas, bisa di mana-mana, di sekolah, di jalan, di pasar, semuanya bisa. Itulah petugas satpam. Sesuai dengan tugas pokoknya tentunya harus berbeda, tentunya beda-beda, sesuai dengan lokasi dia bekerja. Di apartemen tentunya SOP-nya atau job desk-nya tentunya berbeda, aturannya berbeda. Mungkin di pasar berbeda lagi, mungkin di apartemen berbeda lagi, atau di hotel berbeda lagi, sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur di lokasinya, tugasnya masing-masing. Dan SOP atau tugas pokok fungsi peranan ini, petugas keamanan atau satpam itu harus di luar kepala, harus paham.
Hanya rekan-rekan yang ingin menjadi satpam ataupun yang sudah menjadi satpam, dimanapun Anda bertugas, kenali dulu, pahami dulu tentang tugas pokok, fungsi, dan perananmu. Kalau rekan-rekan sudah paham tentang tupoksiran atau tugas, fungsi, dan perananmu di suatu lokasi, saya yakin tugasmu akan enak karena kamu sudah paham akan tugas-tugas di lokasi. Mungkin ini tentang sejarah satpam yang saya saksikan pada kali ini. Barangkali bisa menambah wawasan untuk rekan-rekan seluruh satpam di Indonesia maupun untuk rekan-rekan yang baru bergabung menjadi satpam. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tugas pokok, fungsi, dan peranan daripada satpam itu. Jangan lupa ikuti kiriman-kiriman terbarunya saya dari channel Halo Satpam ini, supaya lebih bisa membantu menambah wawasan untuk rekan-rekan satpam seluruh Indonesia. Bila channel saya ini bermanfaat, silahkan tombol subscribe ataupun like. Mau ikuti kiriman-kiriman terbaru saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah perbendaharaan pengetahuan untuk rekan-rekan satpam seluruh Indonesia. Tetap semangat.